Sudah datang ya? Apa kabar? Puji Tuhan, Pak Daniel sehat. Amin. Bersyukur pada saat ini kita bisa menjalankan tugas kita ya sebagai petugas dalam persekutuan doa Komisi Usia Lanjut. Oke? Yuk, kita duduk. Gimana kabar keluarga? Puji Tuhan masih dilindungi. Cucu-cucu? Amin, sehat. Oh iya Pak Daniel, gimana dagangannya laris? Nah, puji Tuhan. Iya ya, semua kita yakin dan percaya karena kita meminta sama Tuhan, maka Tuhan mesti akan memberikan ya. Amin, amin, Ya. amin. Ya, kita mulai ya persekutuan doanya. Ya, mari. Shalom, Bapak Ibu, Oma dan Opa yang diberkati Tuhan, apa kabar? Tentunya hari ini semuanya dalam keadaan sehat seperti kita yang saat ini bertugas. Bapak, Ibu, dan Oma Opa, kita kembali lagi di dalam persekutuan Komisi Usia Lanjut GKI Cilacap. Siapapun yang mengikuti acara pada saat ini, saya berharap semuanya dalam keadaan sehat. Saat ini saya ditemani oleh Ibu Estin Rumengan yang nantinya akan membawakan pujian. Terima kasih Mbak Estin. Demikian juga Pak Daniel yang paling ganteng ini ya, yang akan membawakan doa syafaat. Terima kasih Pak Daniel. Bapak Ibu dan Oma Opa sekalian, kita akan memulai ibadah persekutuan Komisi Usia Lanjut. Silakan Bu Rumengan. Iya, Bapak Ibu, Oma Opa, yang kakung, yang putri. Mari sebelum kita melanjutkan, kita awali persekutuan doa pada Komisi Usia Lanjut ini dengan pujian KJ 3 ayat 1 dan 2. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dahulu. Segala puji dan sembah kami haturkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari hingga saat ini. Terima kasih juga Engkau telah memberi kesempatan pada kami untuk kami mengisi persekutuan doa Komisi Usia Lanjut. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami boleh mendengar firman-Mu dengan baik dan memuji nama-Mu dengan penuh sukacita. Kami berdoa untuk Ibu Panatua Sudiati Yongki yang akan membawakan firman Tuhan. Tolong Tuhan, urapi dia dengan kuasa-Mu sehingga apa yang diucapkan lewat mulut bibirnya seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh
Doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih Bu Rumengan yang sudah berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 19. Mari kita baca bersama-sama. Injil Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 19. Bagaimana? Sudah siap membacanya? Ya, kita akan baca bersama-sama. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayatnya yang ke-16, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayatnya yang ke-17, kata Yesus kepadanya untuk yang ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikian tadi pembacaan firman yang diambil dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Bapak, Ibu, Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan, diceritakan sesudah sarapan, ya. Mengapa Yesus mengajak mereka sarapan? Karena mereka baru menjala ikan, baru mencari ikan, semalaman tidak mendapat apa-apa. Tetapi tiba-tiba ada seorang yang berdiri di pinggir pantai dan dia meminta ikan kepada Simon Petrus. Dan Simon Petrus menjawab, "Tidak punya ikan. 1 malam saya menjala ikan tidak mendapatkan apa-apa." Kemudian orang itu berkata,
tebarkanlah jalanmu ke sebelah kanan perahu, kamu akan menangkapnya. Luar biasa, karena percaya mereka menebarkan jalannya. Kemudian apa yang terjadi? Mereka mendapatkan ikan yang luar biasa. Jala mereka penuh dengan ikan. Ya, kita kembali. Mereka tidak berani bertanya siapa dia, karena mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan. Setelah sarapan, kemudian Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka?" Simon menjawab dengan pasti, "Benar Tuhan, aku mengasihi engkau." Tetapi jawaban Simon Petrus tidak menjawab maksud dari Tuhan dari pertanyaan, "Apakah engkau mengasihi aku?" Kemudian Tuhan Yesus pun bertanya kembali untuk yang kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini?" Simon pun menjawab, "Ya Tuhan, Engkau tahu itu bahwa aku mengasihi Engkau." Dengan kata lain, aku ini rekanmu, aku ini sahabatmu, di mana aku selalu mengikuti Engkau kemana saja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu adalah penampakan Tuhan Yesus yang ketiga kalinya kepada murid-muridnya. Sahabat pada waktu itu adalah orang yang menikmati dan dinikmati kehadirannya. Sahabat pasti bersekutu di dalam niat, sikap, sifat, dan misi hidup. Jadi sahabat itu dapat merasakan kebersamaan yang membentuk persekutuan yang memiliki bobot sejati, yaitu bersama di dalam suka dan duka. Karena jawaban Petrus tidak sesuai dengan apa yang Yesus inginkan, maka untuk yang ketiga kalinya Yesus bertanya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Dengan pertanyaan yang ketiga kalinya, maka sedihlah hati Simon Petrus. Mengapa Tuhan bertanya sampai 3 kali? Padahal dia tahu dia kemana-mana bersama-sama. Berarti aku mengasihi dia. Kenapa? Yesus masih bertanya, apakah aku mengasihinya? Dengan sedih, dan Petrus pun menyadari bahwa dia bukanlah seorang sahabat yang baik, bukan sahabat yang sejati. Mengapa? Ya, karena saat Yesus dalam kesusahan, justru Simon Petrus berkata, dia tidak mengenalnya. Bukan cuma itu, bahkan dia meninggalkan
Yesus. Meski demikian, Yesus tetap menerima dia apa adanya. Dia, Yesus, bahkan memberikan tugas yang mulia kepada Petrus. Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Di sini Yesus menunjukkan sifat atau arti seorang sahabat, sahabat yang sejati kepada Petrus dan menerima dia apa adanya, walaupun dia telah menyangkalnya. Yesus tidak menaruh stigma negatif, bahkan memberinya kepercayaan besar. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Kita memang memiliki kesamaan dengan Petrus. Kadang kita menyangkal Tuhan di dalam kata, juga di dalam tindakan kita. Tetapi keterbukaan dan kejujuran kita kepadanya akan memulihkan kita. Tidak hanya itu. Seperti kepada Petrus, Tuhan pun akan memberikan kepada kita tugas-tugas mulia. Kita sekarang memasuki masa sengsara Tuhan Yesus. Rabu-abu mengingat kasih Yesus yang telah rela mengorbankan dirinya, bahkan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia, yaitu orang yang percaya kepadanya. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang dikasihi Tuhan Yesus serta saudara sekalian, marilah kita menyadari akan kelemahan dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita memohon ampun kepadanya karena kita sering menyakiti hati Tuhan dengan segala perbuatan kita yang benar-benar Tuhan tidak inginkan. Karena itu adalah cara terbaik untuk diterima dan dipercayainya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Untuk selanjutnya kepada Bapak Daniel dipersilahkan untuk membawakan doa syafaat. Oma, Opa, dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Penatua Ibu Sudiati. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita. Kita akan menyampaikan doa kepada Tuhan kita. Mari kita berdoa. Maha Kudus Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami semua mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas firman yang diberikan. Kiranya kami semua dapat memahami akan firman. Terlebih-lebih kami dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang di surga, kami semua menyadari bahwa kami semua sebagai hamba-Mu masih jauh dari apa yang Tuhan harapkan. Kami sebagai hamba-Mu sering berbuat dosa, baik terhadap Tuhan sendiri maupun terhadap sesama kami.
baik melalui tutur kata maupun tindakan kami. Untuk itu, hamba-Mu mohon ampun atas segala dosa-dosa kami. Kiranya Engkau sucikan kami, sehingga kami layak di hadapan. Tuhan, sering kami sebagai hamba-Mu menganggap diri kami paling benar, bahkan sering kami mencari kebenaran sendiri tanpa melihat kebenaran yang Tuhan ajarkan. Untuk itu ampunilah kami ya Tuhan. Bapa yang di surga, sering sekali kami memohon ampun kepada Tuhan di hadapan, tetapi kami tidak mengampuni orang lain. Sering kami bersujud di hadapan, sepertinya kami orang yang paling suci, orang yang paling benar di hadapan. Sementara perilaku kami di luar, di lingkungan masyarakat tidak menggambarkan, tidak mencerminkan akan hal itu. Kami sering membenci, menyalahkan orang lain, dengki, iri, kemarahan, yang semua itu tidak menggambarkan kasih Tuhan. Untuk itu ampunilah kami ya Tuhan. Ajarkan kepada kami semua untuk senantiasa hidup sesuai dengan dimensi Tuhan, meskipun hal itu kami sadari sangat sulit. Kiranya Tuhan menolong dan membimbing kami semua. Bapa yang di surga, Tuhan Allah Bapa kami, sebagai manusia atau makhluk ciptaan Tuhan, kami adalah ciptaan paling mulia dengan akal budi yang Tuhan anugerahkan. Tetapi justru sering perilaku kami tidak mencerminkan kemuliaan di hadapan Tuhan. Karena pelanggaran-pelanggaran kami, karena ego-ego kami lebih mementingkan diri kami sendiri. Untuk itu ya Bapa, ampunilah kami, dan kiranya Tuhan membimbing kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Bapa yang di surga, kami juga ingin berdoa buat gereja-Mu di sini. Kiranya Tuhan senantiasa membimbing kami agar gereja-Mu menjadi gereja yang lebih dewasa melalui jemaat-Mu maupun para majelis. Kami percaya Tuhan, Engkau akan selalu membimbing kami semua untuk menjadi lebih baik lagi. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai kami semua. Bapa yang di surga, kami juga ingin berdoa buat anggota Komisi Usia Lanjut. Di tengah keterbatasan fisik kami, juga kaitannya dengan pandemi COVID-19, kiranya Tuhan senantiasa memberi kekuatan dan semangat kepada kami semua, sehingga kami boleh beraktivitas baik di dalam kehidupan kami sehari-hari maupun dalam kegiatan kerohanian kami. Kiranya Tuhan menyertai kami. Bapa yang di surga, kami juga ingin berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia yang saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan menyertai dan membimbing pejabat-pejabat kami baik di pusat maupun di daerah-daerah. Kiranya Tuhan berikan hati yang bijak di dalam mengatasi persoalan-persoalan bangsa ini. Kiranya Engkau jauhkan kami dari hal-hal yang kurang baik, intoleransi, rasisme, sara, mementingkan diri dan kelompoknya, yang semua itu akan berakibat kehancuran negeri kami. Kiranya Tuhan menjauhkan dari kehancuran dan pertikaian di antara kami. Bapa yang di surga, kami semua percaya dengan kuat kuasa-Mu lah kami dapat bersandar. Inilah Bapa doa kami. Kiranya Tuhan berkenan mendengar seluruh doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami boleh berdoa dan mengucapkan syukur. Terima kasih ya Bapa. Amin. Amin.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Oma Opa juga, sebelum kita menutup persekutuan komisi usia lanjut ini, mari kita angkat satu pujian kembali dari Kidung Jemaat 341 ayat 1 dan 2.